pagi Pak Kalion, Selamat pagi juga Pak. bagaimana kabarnya hari ini? Kabar selalu baik Pak. Bagaimana kabar juga Pak Afeng? Wah, saya juga sehat selalu. Luar biasa. Oke, baik Pak Kalion, sebelum kita akan melakukan coaching hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan coaching. Yang pertama mungkin saya akan menyampaikan tentang prinsip coaching dan kompetensi coaching. Yang di dalamnya terdapat rubrik penilaian yang akan berlangsung selama coaching bersama coaching nanti sebentar. Baik Pak. Baik Pak Kalian, rubrik penilaian yang nanti saya amati dalam proses coaching nanti sebentar, itu yang pertama itu adalah prinsip coaching, di mana saya akan lihat kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Terus yang berikut, penilaian yang berikutnya adalah kompetensi coaching, di mana yang perlu saya amati di sini adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Baik, ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan tanyakan untuk Pak Kalion. Yang pertama mungkin potensi apa yang nanti akan dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dia menunjukkan 3 kompetensi itu ya. Betul Pak. Baik. Kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik dalam observasi nanti atau dalam coaching sebentar nanti? Ya, menurut saya kompetensi yang secara spesifik yang akan terlihat dalam kegiatan observasi sebentar yaitu mendengarkan aktif. Oh, berarti fokusnya di mendengarkan aktif ya? Betul Pak. Kalian? Ya. Oke. Baik. Indikator bagaimana yang diinginkan oleh Pak Kalion dalam proses coaching nanti sebentar? Ya, dalam kegiatan coaching sebentar saya berharap coach dapat menyampaikan permasalahannya dengan baik dan dengan sedetail mungkin, kemudian berada dalam suasana yang nyaman supaya ketika menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa tersampaikan dengan baik, dan saya juga berharap coach dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach. Mungkin seperti itu indikator. Oke, baik. Berarti sekarang kita Pak akan masuk dalam coaching, dan saya mempersilahkan Pak untuk bisa melakukan coaching dan saya akan amati selama proses coaching nanti. Baik Pak, siap. Selamat pagi Ibu Agista. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Ibu? Sehat Pak. Sehat ya? Iya. Kita baru kali ini lagi ketemu setelah kita bertemu 2 minggu lalu kalau saya tidak salah. Iya Pak, karena kita sama-sama sibuk jadi Betul. baru ada kesempatan Ya. sekarang. Kira-kira tujuannya apa Ibu Agista dalam pertemuan ini? Saya minta untuk di coaching itu Pak karena ada sedikit masalah. Saya ini masalah dengan murid-murid saya di kelas Pak. Saya kan guru bahasa Inggris. Ya. Nah saya itu kesulitan karena murid-murid saya itu yang kelas 9 ini Pak, mereka itu lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. Oh, Begitu. iya. Jadi bahasa Indonesianya juga masih belum bagus. Saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris kebingungan begitu. Mau mengajar itu harus seperti apa? Iya. Kalau boleh tahu ada berapa kelas ini Ibu Agista yang menjadi permasalahannya dalam pembelajaran bahasa Inggris? Kelas yang saya ajar itu ada 6 kelas. 6 kelas. Iya. Jadi kalau ada 3 kelas yang mereka kemampuannya sudah bagus, bahasa Indonesianya bagus, pelajaran bahasa Inggris juga sudah lancar, Sudah begitu lumayan. berjalan. Iya. Cuma ada 3 kelas ini yang memang anak-anaknya mereka terlalu sering menggunakan bahasa daerah. Begitu Pak. Berarti yang menjadi permasalahan besar ada 3 kelas. Ada ini 3 ya, Bu? kelas. Iya. Oke. Nah, dalam 3 kelas ini yang masih menjadi masalah besar, apakah di dalam masing-masing kelas itu apakah tidak ada sama sekali siswa yang bisa berbahasa Indonesia atau semua yang ada dalam masing-masing kelas itu menggunakan bahasa daerah?
sebenarnya mereka itu bisa berbahasa Ya. Indonesia, cuma karena tidak terbiasa. Karena mungkin di lingkungan keluarga juga mereka kan pakai bahasa daerah. Kemudian di sekolah juga memang ada beberapa guru yang kadang bicara masih pakai bahasa daerah, jadi mereka mungkin lebih nyaman pakai bahasa daerah begitu Pak. Kalau bahasa Indonesia memang mereka bisa, tapi kalau untuk merespon atau dalam pelajaran begitu Masih sangat kurang. mereka masih kurang Ya. gitu. Jadi mereka lebih banyak pasif. Oke. Nah, untuk permasalahan yang Ibu Agista sedang alami ini, apakah sudah melakukan diskusi dengan pihak sekolah, dalam artian dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat seperti itu? Apakah sudah ada diskusi pembahasan tentang permasalahan ini? Belum ada. Jadi usaha yang saya lakukan itu di kelas itu saya pernah membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Ya. Jadi pada saat jam pelajaran bahasa Inggris dilarang menggunakan bahasa daerah. Ya. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia begitu. Tapi itu juga tidak berjalan dengan baik begitu. Ya. Mereka tetap masih komunikasi dengan bahasa daerah begitu, Pak. Ya. Oke. Baik Ibu Agista, melihat situasi yang terjadi saat ini, kalau skalanya 1 sampai 10 kira-kira dengan kondisi yang terjadi seperti saat ini, kira-kira ada di posisi keberapa dari 1 sampai 10? Ada di posisi 5. 5, berarti Iya. di tengah-tengah ya. Iya, di Nah, tengah-tengah. kalau melihat dengan harapan seorang guru bahasa Inggris dalam hal ini Bu Agista, pasti mengharapkan bahwa siswa ini selain bisa berbahasa Indonesia yang baik, mereka juga bisa berbahasa Inggris. Nah, kira-kira kalau melihat harapannya Ibu Agista, itu kira-kira Ibu Agista mengharapkan ada di posisi keberapa dari 1 sampai 10 tadi? Baik, karena ini berhubungan dengan bahasa, jadi saya punya dua angka yang ingin saya capai. Yang Ya. pertama untuk bahasa Indonesia dulu, Pak. Ya. Begitu, karena sebelum bahasa Inggris otomatis mereka harus bisa bahasa Indonesia Ya. dulu. Jadi kalau untuk anak-anak bisa berbahasa Indonesia itu saya mau mereka ada di kalau skala sampai 1 sampai 10 itu ada di posisi 9. 9. Ya, kemudian menyangkut mata pelajaran saya bahasa Inggris, saya harap mereka itu ada di posisi 8. 8. Berarti penggunaan bahasa Indonesia anak harus berada di posisi 9. Iya. Ketika anak berbahasa Inggris, Ibu Agista mengharapkan mereka berada di Iya, posisi 8 8. saja. Baik Ibu Agista, kalau kita mau melihat skala antara situasi yang sedang terjadi saat ini dengan harapannya Ibu Agista sebagai guru bahasa Inggris, agak sedikit berbeda jauh. Nah, kalau kita mau mencapai apa yang menjadi harapannya kita, berarti kita butuh perjuangan, butuh usaha. Iya, betul, Seperti Pak. itu. Nah, untuk permasalahan yang terjadi saat ini Ibu Agista, kira-kira tindakan apa, solusi apa yang Ibu Agista mau ambil, mau lakukan supaya kondisi yang terjadi saat ini dia tidak boleh seperti ini terus, harus berubah dan harus mencapai sesuai dengan harapan Ibu Agista. Baik, jadi saya juga sudah sempat memikirkan solusi. Ya. Yang pertama itu saya tidak bisa bekerja sendiri. Gitu. Ya. Jadi saya ingin melibatkan guru-guru di sekolah juga, rekan sejawat. Jadi minta mereka bekerja sama untuk pembiasaan berbahasa Indonesia di sekolah. Ya, berarti melakukan diskusi dengan rekan sejawat supaya penggunaan bahasa Indonesia ini diterapkan lebih baik lagi ke Iya, depan seperti itu iya, ya. Oke. begitu, Pak. Jadi anak-anak juga tidak lagi menggunakan bahasa daerah, diwajibkan berbahasa Indonesia di sekolah. Ya, betul. Itu kemudian saya juga mungkin bisa menerapkan kegiatan literasi lebih literasi. baik lagi, Diperkuat lagi. Iya, diperkuat supaya mereka terbiasa juga dengan Ya, betul. berbahasa Indonesia. Betul. Selain Jadi, itu, solusi saya itu saja, Pak. oke, berarti dari solusi yang Ibu Agista sampaikan, saya ambil kesimpulan bahwa ada 2. Yang pertama, melakukan pendekatan atau diskusi dengan rekan sejawat, dengan pihak sekolah, supaya sama-sama membantu untuk menyampaikan kepada anak untuk melakukan pembiasaan menggunakan bahasa Indonesia di dalam lingkungan sekolah, terkhususnya dalam kelas. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, memperkuat lagi kegiatan literasi. Seperti itu. Baik, Ibu Agista, saya rasa solusi yang terbaik ini. Kalau diterapkan, saya pasti bahwa
pasti akan mengalami perubahan ke depannya yang jauh lebih baik lagi. Amin. Iya, Pak. Nah, untuk solusi ini kapan Ibu Agista mulai eksekusi? Saya rencananya mau secepat mungkin, Pak. Kalau bisa besok saya bertemu dengan rekan-rekan guru, bisa saya diskusikan hal ini. Kemudian ya secepatnya kita bisa menerapkan solusi itu di sekolah. Ya, baik Ibu Agista, saya sangat memberikan apresiasi lagi pada Ibu Agista ketika baru hari ini kita melakukan kegiatan coaching menyampaikan solusi, tetapi ada tindakan cepat yang Ibu Agista sampaikan bahwa mau melakukan secepatnya kalau bisa besok. Itu sangat luar biasa Ibu Agista dan saya siap mendukung itu. Iya, terima kasih Pak. Baik Ibu Agista, dari pertemuan ini saya berharap bahwa Ibu Agista sudah menyampaikan permasalahan yang terjadi, kemudian Ibu Agista juga sudah menemukan solusi-solusi. Berharap apa yang sudah didiskusikan ini bisa ditindaklanjuti, dan saya berharap ketika kita melakukan kegiatan coaching berikut, saya sudah mendengarkan ada bukan permasalahan lagi, tetapi ada cerita baik ketika sudah menerapkan solusi-solusi yang disampaikan seperti itu. Iya Pak, saya juga Baik. berharap seperti itu. Oke, kita sama-sama bekerja sama, Ya, karena ketika kita ada di tempat ini bukan untuk kita, tetapi kita mau melihat anak-anak yang sedang kita didik seperti itu. Baik Ibu Agista, terima kasih banyak. Kita sudah Ya. berada di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Saya minta Ibu Agista tetap semangat dalam menjalankan Terima kasih, tugas. Pak. Apapun tantangan yang harus dihadapi dengan mencari solusi-solusi yang Siap. terbaik. Seperti itu Ibu Agista. Terima Ya, kasih banyak. Terima kasih juga Pak Sampai sudah jumpa. meluangkan waktu. Iya. Ya. Sampai jumpa pada kegiatan coaching berikutnya. Baik Pak Kalion, Siapa? tadi dari hasil pengamatan sepanjang coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang sudah dicapai dalam coaching tadi? Baik Pak Afe, menurut saya dan yang saya rasakan dalam kegiatan coaching tadi, saya merasa bahwa ketiga kompetensi coaching itu sudah saya lakukan. Di antaranya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin seperti itu yang saya sudah lakukan dalam kegiatan coaching tadi, dan saya juga merasa bahwa ketika saya melakukan kegiatan coaching tadi itu sudah sesuai dengan alur kita. Mungkin seperti itu. Oh, baik. Memang tadi di dalam catatan saya tadi, saya lihat dalam proses coaching tadi, kita lihat sudah nampak baik itu prinsip maupun kompetensi coaching yang sudah Pak terapkan tadi selama proses coaching, sehingga dia terlihat dalam alur tirta tadi. Ya. Jadi sudah bagus yang Pak tadi lakukan, sehingga membantu coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi tadi. Ya. Jadi itu yang tadi saya amati tadi. Ya. Terus kira-kira kompetensi apa lagi yang nanti dikembangkan dalam proses coaching berikutnya? Baik Pak, menurut saya ketika melakukan kegiatan coaching tadi, saya merasa bahwa dalam memberikan pertanyaan yang berbobot itu masih kurang. Oleh karena itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching berikut dan perlu saya pelajari lebih dalam lagi, lebih baik lagi, itu adalah tentang memberi pertanyaan berbobot. Karena ketika kita memberikan pertanyaan berbobot itu sangat membantu coach juga untuk dapat menemukan solusi-solusi yang baik seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Wah, sudah bagus dan luar biasa ya Pak Kaleon, dan mungkin lebih baik lagi ke depan. Semoga Pak Kaleon bisa melakukan coaching yang lebih luar biasa dan bisa membantu coaching untuk menemukan masalah dan berdampak bagi murid sehingga terjadi kemajuan nanti di sana nanti ya. Amin. Oke. Pak. Itu saja, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya ya. Siap. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Ibu Agista. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar Ibu? Sehat Pak. Sehat. Bapak apa kabar? Puji Tuhan sehat juga Ibu. Baik Ibu Agista, kali ini Ibu Agista akan jadi coach Iya betul Pak. ya dalam kegiatan coaching. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum melakukan kegiatan coaching sebentar. Nah, dalam kegiatan coaching ini sebentar saya akan menjadi supervisor. Nah, dalam kegiatan saya sebentar
ada rubrik yang akan saya nilai untuk Ibu Agista selaku coach. Nah, untuk rubrik penilaiannya ada dua bagian yang akan saya nilai sebentar Ibu Agista, dan perlu diterapkan ini sebentar dalam melakukan kegiatan coaching. Yang pertama itu adalah prinsip coaching. Di antaranya adalah ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu prinsip coaching. Sedangkan yang kedua adalah kompetensi coaching, di mana ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, serta memberi pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Dan sangat diharapkan ketika melakukan kegiatan coaching sebentar harus sesuai dengan alur tirta, sesuai dengan tahapan-tahapan tirta yang sudah dipelajari seperti itu. Ya, itu gambaran terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya nilai sebentar untuk Ibu Agista sebagai coach. Dan selanjutnya ada beberapa pertanyaan Ibu Agista yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Agista sebagai coach. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan Ibu Agista sebagai coach dalam kegiatan coaching ini? Baik Pak, untuk kompetensi coaching saya akan kembangkan 3 kompetensi. Jadi semuanya akan saya. Wow, luar biasa. Berarti Ibu Agista mau kembangkan semua 3 kompetensi tadi ini ya. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, mengajukan atau memberi pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira secara spesifik kompetensi apa yang ingin Ibu Agista kembangkan? Baik Pak, secara spesifik ada 2, Ya. di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti secara spesifik ada 2 kompetensi yang ingin Ibu Agista kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu Agista, dalam kegiatan coaching sebentar, apa yang menjadi indikator yang ingin dicapai? Indikator yang ingin saya capai itu saya berharap yang menjadi coaching nanti dia bisa menyampaikan permasalahannya dan bisa menemukan solusi untuk masalah tersebut. Ya, itu yang menjadi indikator ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Mungkin itu saja beberapa informasi yang dapat saya sampaikan dan beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Agista selaku coach. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Agista untuk bisa melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Baik, Mungkin Pak. itu saja. Terima kasih Ibu Agista. Ya, terima Semangat. kasih Pak. Selamat pagi Pak Afe. Selamat pagi Ibu Agista. Apa kabar hari ini? Baik, puji Baik. Tuhan sehat. Ya, saya lihat Pak Afe selalu bersemangat setiap hari. Terima Di kasih. kelas, di luar kelas bersemangat terus. Iya, harus seperti itu sudah kalau kita melaksanakan tugas Ibu. Iya. Jadi hari ini baru kita ada kesempatan bisa tatap muka ya Iya, untuk benar. melakukan coaching, dan tujuannya kira-kira apa yang ingin Pak Afe sampaikan? Baik Ibu, mungkin ada sedikit masalah, terutama kehadiran siswa, salah satu siswa saya di kelas, kehadirannya cukup memprihatinkan. Maka itu yang membuat saya memikirkan bagaimana anak ini dia bisa menghadapi ujian, sedangkan materi dia tidak ikut. Oh. Itu yang membuat saya berpikir sampai di situ, karena banyak teman-temannya yang sudah ada kemajuan, sedangkan dia kan kehadirannya Karena tidak hadir itu. iya, tidak hadir itu Ibu. Oh, iya. Di kelas berapa Pak? Dia ada di kelas 9B itu. Kelas 9. Oh, apalagi kelas 9. Iya, betul. Iya. Kelas 9. Oke. Baik. Saya mau tanya Pak, kira-kira dia ini tidak hadir itu sesering apa atau sejak kapan dia itu mulai malas sekolah? Dia sudah sejak sampai hari ini dia sudah 2 minggu tidak masuk sekolah. Oh, Ibu. 2 minggu. Ya, sudah 2 minggu. Itu di pelajaran IPS. Iya, jadi saya punya pelajaran ini. Apakah Pak Afe sudah coba tanya ke wali kelasnya? Apa dia full selama 2 minggu memang tidak masuk sekolah atau hanya di pelajaran IPS saja? Saya sudah tanya dengan wali kelasnya, memang kita lihat
absen kelasnya, memang dia sudah 2 minggu tidak masuk full. Berarti 2 minggu ini memang dia tidak hadir ya? Iya. Iya. Memang susah juga, apalagi kelas 9. Ya itu sudah ibu, makanya kita berusaha untuk Iya. bawa mereka kembali. Oke. Baik Pak, saya mau tahu kalau misalnya sebagai guru mata pelajaran itu Iya. dalam 1 bulan itu Pak Afe sebagai guru mata pelajaran itu mentolerir atau yang membolehkan siswa itu tidak hadir, entah itu sakit, izin, atau ada kesibukan acara lain begitu sehingga dia Iya, tidak iya. bisa datang sekolah, itu berapa kali? Ya biasa kalau saya punya pelajaran IPS itu ya dalam 1 minggu itu sayangnya dalam tolerir ya cukup 1 kali. 1 kali Ya saja. tidak boleh, dia kan ada 2 kali pertemuan dalam 1 minggu, ya cukup 1 kali saja, karena kalau 2 kali dia tidak hadir kan dia sudah rugi. Iya. Ya betul. materinya dia tertinggal. Betul. Tidak hadir juga harus jelas karena Iya, apa? alasannya jelas. Iya. Baik. Ini memang merupakan satu masalah juga guru mata pelajarannya. Iya. Nah, kemudian yang diharapkan dari Pak Afe kira-kira untuk anak yang tidak pernah masuk sekolah, entah itu siswa ini ataupun mungkin nanti ada siswa yang lain juga yang bermasalah sebagai guru mata pelajaran, itu apa harapannya Pak Afe? Sebenarnya kan harapan saya itu kan bisa dia hadir supaya dia bisa mengikuti materi dan baik, karena sebentar lagi kan kita mau semester. Jadi dia secara materi ya dia ketinggalan. Jadi harapan saya dia hadir penuh, dia mengikuti dengan baik, sehingga dia punya tugas-tugasnya juga dikumpulkan tepat waktu. Jadi itu harapan Bisa saya. mengejar ketinggalannya Iya, juga ya. itu. Iya. Oke. Nah, untuk masalah ketidakhadiran siswa atau siswa-siswa yang malas sekolah ini, si anak ini yang kelas 9 kalau dikasih, karena dia sudah 2 minggu tidak masuk ya Pak. Iya, benar. Kalau saya kasih skala 1 sampai 10 atas ketidakhadirannya ini, dia sudah berada di posisi berapa untuk saat ini? Ya kalau kita lihat dengan kondisi kehadirannya yang sudah 2 minggu tidak pernah masuk, ya itu sebenarnya sudah kritis sebenarnya. Mungkin kalau mau pasang skala itu mungkin sekitar 3 sampai 5. 3 sampai 5. Ya. Kemudian yang diharapkan untuk kehadiran siswa di mata pelajaran IPS diharapkan untuk skala atau harapannya itu berada di posisi berapa, 1 sampai 10? Ya harapan saya ya cukup 8 lah. 8 lah ya, karena memang anaknya malas juga, jadi tidak bisa sampai 10. Ya, tidak bisa memasang Ya, target cukup terlalu 8 tinggi. lah ya, cukup Oke, 8. baik. Nah, pertanyaan saya berikutnya, saya mau tahu apa usaha yang sudah Pak Afe lakukan Mungkin mengenai anak ini yang Ya. sudah dilakukan. ya yang usaha yang saya sudah lakukan ya saya pendekatan dengan wali kelasnya. Sudah mengecek wali Ya, kelasnya. mengecek wali kelasnya. Terus saya mencari tahu kepada siswa yang satu kampung, mengeceknya kira-kira dia apa yang dia lakukan sehingga dia tidak masuk. Jadi itu yang saya lakukan. Oke. Nah, ya, jadi untuk yang berikut itu yang sudah Pak Afe lakukan. Iya. Nah, terus untuk rencana ke depannya, begitu. Jika anak ini masuk, Iya. apa rencananya Pak Afe terhadap anak yang masuknya jarang-jarang begitu? Oh. Gitu. Kemudian kalau memang dia belum juga masuk di kelas, apa rencananya? Oh, ya. Mungkin untuk saat ini mungkin yang pertama saya mungkin akan berusaha untuk membantu untuk saya bisa berusaha bertemu dengan dia secara pribadi untuk share heart to heart dulu. Iya. Saya mau menanyakan bagaimana kira-kira dia ada masalah apa. Itu mungkin pertama yang nanti saya lakukan. Terus yang strategi yang kedua mungkin saya akan melakukan home visit. Melakukan home visit untuk bertemu langsung dengan orang tuanya. Siapa tahu di rumah orang tuanya suruh dia kerja kebun atau apa Iya, gitu. sehingga tidak datang Iya, sekolah. makanya dia kecapaian, pagi dia tidak ada semangat untuk sekolah, mungkin itu yang bisa lakukan. Itu maksudnya solusi yang luar biasa sekali. Iya. Artinya kita tidak bisa, guru itu tidak bisa hanya menunggu saja. Iya. Jadi kita memang harus mengambil langkah
ya itu home visit, kemudian mungkin dengan restitusi juga dengan anak ini bisa nanti dilakukan supaya tahu apa kebutuhan dia yang belum tercapai gitu. Iya, benar. Nah, untuk waktunya kira-kira kapan mau dilakukan Pak home visit itu? Waktunya mungkin dalam minggu ini, palingan hari Sabtu lah paling lambat saya sudah lakukan, karena ini lagi dikit kita sudah mau ujian tengah semester. Oh iya, betul. Ya. Lebih cepat lebih baik. Iya, lebih cepat lebih bagus. Baik, berarti dari permasalahan yang Pak Afif sampaikan hari ini sudah sama-sama kita temukan solusi. Pak Afif sudah menyampaikan solusi bahwa akan melakukan home visit, dan saya sangat berharap bahwa solusi yang Pak Afif ambil ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Bisa bertemu dengan orang tuanya, bisa tahu apa penyebab, sehingga 2 minggu itu terlalu lama kalau anak-anak tidak masuk sekolah. 2 minggu, 2 hari saja kita sudah harus bertanya kenapa tidak masuk kan, apalagi sampai 2 minggu. Sudah sampai 2 minggu. Baik, saya harap nanti home visitnya berjalan dengan lancar, dan semoga anak ini tadi siapa namanya Pak? Donatus 9B ya. 9B. Oke, saya juga berharap Donatus ini bisa kembali ke sekolah, belajar dan mengejar apa yang tertinggal. Gitu. Baik, jadi menurut saya hari ini sharing kita, coaching kita sudah cukup Pak. Dan saya sangat berharap nanti mungkin hari Sabtu nanti atau hari Senin berikutnya Pak bisa cerita hasilnya ke saya juga. Ya. Nanti saya akan sampaikan hasilnya. Iya. Baik, itu saja Pak Afif. Baik, Ibu Agista, kita berjumpa lagi. Bagaimana tadi ketika sudah melakukan kegiatan coaching? Saya cukup puas Pak. Cukup puas ya. Coaching yang saya lakukan. Baik, Ibu Agista, dalam kegiatan coaching tadi kira-kira hal apa yang sudah Ibu Agista lakukan, dan apakah indikator yang Ibu Agista sampaikan pada awal sebelum melakukan kegiatan coaching tadi yang disampaikan, apakah itu dia sudah muncul, sudah tercapai dalam kegiatan coaching tadi? Baik Pak, tadi pada saat coaching saya sudah menerapkan alur Tirta, dan saya juga cukup puas karena yang menjadi coach saya tadi dia sudah bisa menemukan solusi yang dia atas permasalahan yang dia hadapi, sudah menemukan solusi, dan saya menganggap bahwa indikatornya sudah tercapai. Ya, baik Ibu Agista, jadi apa yang Ibu Agista sampaikan yang sudah dilakukan dan ketercapaian indikator itu juga yang menjadi hasil observasi saya tadi ketika saya mengamati Ibu Agista melakukan kegiatan coaching tadi bersama dengan coaching, dan saya juga melihat bahwa ketiga kompetensi coaching tadi itu Ibu Agista sudah nampak semua dalam kegiatan coaching tadi. Kemudian ketika melakukan kegiatan coaching juga sudah sesuai dengan alur atau tahapan Tirta itu. Seperti itu. Kemudian yang berikut, pertanyaan terakhir ini Ibu Agista. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Agista kembangkan pada kegiatan-kegiatan coaching selanjutnya? Baik Pak, jadi berdasarkan proses coaching yang tadi saya lakukan itu, saya menyadari bahwa saya masih perlu mengembangkan kompetensi di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi berarti yang menurut Ibu Agista yang masih kurang itu masih kurang, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, baik Ibu Agista, mungkin sekian saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada kegiatan coaching selanjutnya. Baik, terima Pak. kasih Ibu Agista, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya ya. Terima Oke, kasih selamat juga siang. Pak. Selamat pagi Ibu Apa Agista. kabar? Baik, sehat. Ya, jadi hari ini Pak Afe akan melaksanakan coachingnya. Ya, benar sekali. Ya, jadi saya sebagai observer, ini merupakan kegiatan pra-observasi, dan saya perlu menyampaikan rubrik penilaian. Baik. Jadi nanti selama Pak Afe melakukan coaching itu ada beberapa hal yang saya nilai. Jadi ada prinsip coaching dan kompetensi coaching. Jadi kalau prinsip coaching itu ada membangun kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk kompetensinya kehadiran penuh, harus mendengarkan dengan aktif, dan harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
berbobot untuk menggali informasi dari coaching. Baik. Ya, jadi itu tentang rubrik penilaiannya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ketahui dari Pak Ave. Jadi pertanyaan yang pertama itu ada 3 kompetensi coaching. Nah, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching nanti? Oke, baik Ibu Agista. Mungkin nanti dalam kompetensi yang nanti saya kembangkan dalam coaching sebentar, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berarti 3 kompetensinya ya akan Iya. dikembangkan nanti. Iya, Ibu. Nah, tapi saya juga perlu tahu kira-kira kalau dari 3 kompetensi ini yang dikembangkan, lebih spesifiknya di kompetensi yang mana? Mungkin yang nanti saya lebih spesifik itu nanti saya fokus di mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 2 ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, Baik. benar. Kalau mengenai indikator pencapaian, kira-kira nanti indikator yang bagaimana yang ingin dicapai pada saat melakukan coaching? Indikator yang nanti saya akan capai dalam coaching sebentar, saya ingin untuk coaching saya dia bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dan bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi nanti sebentar. Oke, baik Pak. Jadi untuk praobservasi cukup, silakan Ibu. saya memberikan kesempatan Pak Ave untuk melakukan coaching bersama coachingnya. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Selamat pagi Pak Kalion. Selamat pagi Pak Ave. Pak, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja Pak. Bagaimana kabar juga Pak? Ya, Pak. Sehat juga. Sehat. Iya, siap. Oke, baik Pak Kalion. Kira-kira ada apa ya sehingga Pak Kalion datang untuk bertemu dengan saya? Ya, begini Pak. Saya akhir-akhir ini ada permasalahan yang terjadi di dalam kelas, khusus dalam pembelajaran matematika Pak. Ya, jadi saya untuk di semester ini Pak ada beberapa kelas yang memang jam pelajaran matematika itu ada di jam-jam terakhir begitu. Nah, ketika saya masuk dalam kelas mengajar dengan anak itu responnya kurang bagus Pak. Ketika saya mengajar anak kurang bersemangat seperti itu. Itu yang menjadi permasalahannya saya Pak. Gitu. Oh, berarti ini jam matematika di jam terakhir ya, Iya. sehingga membuat anak tidak semangat, Iya, betul. kurang motivasi. Betul. Ya. Oh ya, itu yang membuat Pak Kalion merasa mencari solusi ya. Iya. Oke, baik Pak Kalion, saya sudah bisa tangkap masalah yang sudah dihadapi oleh Pak Kalion. Dari masalah yang dihadapi oleh, kira-kira ini berapa kelas Pak Kalion? Saya kebetulan mengajarnya di kelas 7 Pak. Kelas Di 7 kelas SMP ada 5 kelas, tetapi yang banyak bermasalah tentang yang ada jam pelajaran matematika di jam terakhir itu ada 3 kelas. Oh, ada 3 Jadi kelas. memang 3 kelas ini yang sedikit menjadi permasalahan buat saya untuk pembelajaran matematika karena jam pelajarannya itu ada di jam terakhir seperti itu. Oh, ada 3 kelas. Berarti Iya. 2 kelasnya aman ya? Aman. Oke, berarti 3 kelas ini yang menjadi masalah ya? buat Iya. Pak Kalion. Betul Pak. Oke, baik. Kalau kita lihat dari 3 kelas ini, kira-kira dari Pak Kalion, maunya 3 kelas, harapan dari Pak Kalion itu seperti apa dalam proses pembelajaran untuk 3 kelas ini? Ya, saya punya harapan pasti sama juga dengan guru-guru yang lain. Yang pertama bahwa berharap ketika kita mengajar di dalam kelas, materi yang kita ajar, anak-anak juga bisa terima dengan baik, mereka pahami dengan baik, mengerti dengan baik. Selain daripada itu, ketika kita melakukan tanya jawab, kegiatan diskusi bersama dengan anak-anak juga aktif seperti itu. Tetapi ketika ada di dalam kelas 3 kelas ini yang memang kenalannya cukup besar seperti itu.
Ya mungkin itu yang menjadi harapan saya, Pak. Oke, baik. Berarti harapan dari Pak Kalian itu maunya anak bisa memahami materi, Ya. terus aktif, terus yang berikut dia bisa mengikuti pelajaran matematika dengan serius ya. Betul. Oke. Baik Pak Kalian. Kalau menurut pengamatan Pak Kalian, kira-kira kalau kita lihat skala kan 1 sampai 10 ya, 10 itu kan ideal. Kondisi yang dialami oleh anak-anak yang 3 kelas ini, kira-kira mereka ada di skala berapa Pak Kalian? Ya, kalau fokus kepada 3 kelas ini Pak, kondisi anak yang sedang terjadi saat ini mereka berada di posisi 5 dan 6 seperti itu. 5 dan 6 ya. Ya. Berarti mereka sekarang berada di skala 5 dan 6 ya. Ya. Kira-kira yang diharapkan oleh Pak Kalian itu maunya skalanya berapa untuk apa yang diinginkan? Sesuai harapan saya. Iya, Ya. seperti itu. Kalau sesuai dengan harapan saya sebagai guru matematika, saya berharap bahwa anak-anak itu bisa berada di posisi atau urutan ke-8, 9 lah seperti itu Pak. Oke. Berarti harapan dari Pak Kalian itu ya minimal dia 8 atau 9 ya? Iya, betul. Oke. Baik Pak Kalian. Mungkin ada di dalam menghadapi situasi seperti ini, kira-kira ada strategi apa yang rencana Pak Kalian mau gunakan untuk bisa menemukan solusi dari masalah di kelas ini? Ya, baik Pak. Ketika kita duduk bersama saat ini, ya saya sedikit mengidentifikasi permasalahan apa yang menjadi dasar kenapa bisa terjadi permasalahan ini. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang pertama itu karena ada di jam terakhir. Ya. Itu yang pertama. Kemudian karena pelajaran matematika itu ada di jam terakhir Pak. Jadi itu dia berpengaruh juga dengan konsentrasi anak. Kemudian ketika kita tanya juga anak sudah kurang bersemangat karena mungkin jam-jam mengantuk begitu Pak. Biasalah kalau sudah jam terakhir itu bukan anak-anak saja, kebanyakan juga guru seperti itu. Jadi sudah seperti sedikit malas lah untuk mau mengajar, apalagi lihat kondisi anak seperti itu. Nah, kemudian yang berikut memang di dalam satu kelas itu tidak semua juga. Adalah 1-2 anak yang cukup, walaupun pelajarannya ada di jam terakhir, tetapi mereka masih tetap semangat pagi seperti itu. Nah, ketika saya melihat permasalahan yang terjadi dan saya mengidentifikasi ternyata latar belakangnya seperti ini. Nah, oleh karena itu tindakan ataupun solusi yang saya temukan saat ini Pak, mungkin yang pertama melihat kembali kesepakatan kelas. Yang pertama itu kan dalam kesepakatan kelas sudah pasti bahwa ada yang namanya aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, itu yang harus diperkuat lagi seperti itu dalam kesepakatan kelas. Ya, kemudian yang kedua mungkin saya juga mengintrospeksi diri Pak sebagai guru bahwa mungkin metode atau model pembelajaran yang saya gunakan di jam terakhir itu mungkin kurang tepat. Seperti itu. Jadi saya perlu melihat kembali lagi model ataupun dan metode pembelajaran yang saya gunakan seperti itu. Kemudian yang berikut ya supaya bisa membantu menghidupkan suasana, saya membutuhkan ice breaking yang membuat anak lebih bersemangat, membangkitkan kembali semangat anak seperti itu supaya selain daripada semangat, konsentrasinya mereka juga benar-benar terarah pada pembelajaran yang sedang terjadi di dalam kelas seperti itu. Ya, mungkin itu yang menjadi solusi saya Pak. Oke. Baik, di sini kan ada 3 ya, kesepakatan kelas, metode atau model, terus yang strategi yang ketiga itu ice breaking ya. Betul. Dari ketiga strategi itu, kira-kira strategi mana yang paling ideal menurut Pak Kalian yang bisa diterapkan untuk berhasil? Mungkin yang ingin saya lakukan itu yang pertama butuh ice breaking lah. Gitu. Karena memang sudah saya lakukan, hanya ice breakingnya itu kadang ketika melakukan ice breaking saja anak-anak semangat, tetapi ketika selesai ice breaking mereka sudah kembali pada posisi yang sebelumnya seperti itu. Jadi saya rasa pemilihan ice breaking yang tepat juga supaya
anak-anak bukan bersemangat ketika mengikuti ice breaking saja melakukan ice breaking, tetapi setelah melakukan ice breaking ada dampak yang bagus seperti itu. Contohnya anak lebih bersemangat lagi, konsentrasinya mulai bangkit kembali seperti itu Pak. Berarti yang idealnya adalah menggunakan ice breaking ya. Kira-kira siapa yang didebatkan nanti dalam strategi tadi ice breaking? Pastinya saya sebagai guru mata pelajaran dan dengan siswa di dalam kelas Pak. Oke, berarti Pak terus murid ya yang didebatkan ya. Oke, peserta didik yang ada dalam kelas. Oke, baik. Baik Pak Karyum, kira-kira rencananya kapan mau dilakukan? Ya, untuk sesuai dengan solusi yang sudah saya sampaikan dan rencana saya mau terapkan mulai hari Senin. Hari Senin ini saya mau terapkan. Seperti kebetulan di hari Senin itu ada kelas di kelas 7D, saya ada jam terakhir. Dan tadi solusi yang saya sampaikan itu saya mau mencoba menerapkan mulai di hari Senin pada kelas 7D ini seperti itu Pak. Oke, baik Pak Karyum. Oke, Pak Karyum, tidak terasa kita sudah di penghujung diskusi kita. Tapi sebelum itu mungkin bagaimana perasaannya Pak Karyum sebelum kita duduk bersama dan setelah kita diskusi bersama? Ya, sebelum kita melakukan kegiatan coaching ini Pak, memang tadi saya sempat stres lah karena saya harus bagaimana dengan anak-anak seperti ini, seperti itu. Kemudian apa yang saya harus lakukan seperti itu. Jadi benar-benar tadi sebelum kita melakukan kegiatan, sebelum saya berjumpa dengan Pak Afe, saya benar-benar bingung saya mau lakukan apa seperti itu. Tetapi ketika kegiatan coaching ini dilakukan, ada komunikasi yang baik antara Pak Afe bersama dengan saya. Ketika saya menyampaikan, saya juga merasa nyaman. Kemudian saya menyampaikan dengan seluas-luasnya. Kemudian setelah diarahkan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Afe, saya dapat menemukan solusi seperti itu. Dan ketika saya menemukan solusi ini Pak, saya cukup lega. Walaupun belum ada hasilnya, tetapi saya sudah menemukan solusi. Dan harapannya bahwa dengan adanya solusi ini, saya berharap bahwa ketika nanti saya mau mencoba, bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk anak-anak di kelas tersebut seperti itu. Luar biasa ya Pak Karyum, akhirnya Pak Karyum bisa menemukan solusinya, jalan keluarnya, dan mungkin saya akan di pertemuan berikutnya saya tidak sabar lagi untuk mendengar hasilnya nanti. Semoga hasilnya positif. Amin. Dan anaknya bisa semangat lagi untuk belajar dalam pelajaran matematika. Baik Pak. Oke, itu saja karena waktu kita sudah dibatasi. Jadi cukup sampai di sini. Sampai bertemu di coaching berikutnya ya Pak Karyum. Baik Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Baik Pak Afe, coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya tadi. Benar. Ya, saya lihat juga lancar dan dua-duanya kelihatan rileks. Ya, benar juga ya. Ya, baik. Jadi saya akan melakukan pasca observasi. Yang pertama saya mau menanyakan bagaimana perasaannya Pak Afe sebagai coach tadi melakukan coaching, dan apakah indikator yang tadi di awal di praobservasi sudah disampaikan itu apakah sudah tercapai atau belum? Ya, dari hasil coaching tadi bersama coach cukup bagus, dan saya sebagai coach saya merasa puas karena coach saya dia bisa menemukan solusi sendiri, terus sudah nampak alur kita dalam itu, yaitu ada tadi yang ingin saya yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot, dan itu coach saya sudah menemukan solusi sendiri dan jalan keluar. Iya, baik. Jadi yang disampaikan oleh Pak Afe tadi kurang lebih sama juga dengan yang saya lihat tadi, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, prinsipnya sudah diterapkan, kemudian kompetensi sebagai coachnya juga sudah nampak, terutama yang ingin difokuskan tadi ya, lebih spesifik di mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi sudah nampak. Kemudian
tadi di bagian terakhir Pak Afe sempat melakukan refleksi juga. Iya, benar. Jadi yang saya perhatikan tadi dari coachingnya sudah terlihat lega begitu. Jadi Iya. seperti mendapatkan pencerahan Iya, itu begitu. sudah yang dirasakan Yang tadi dirasakan, oleh iya. Coach tadi. Nah, tadi Ya. juga sudah terlihat. Iya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang terakhir mungkin saya ingin tanyakan ini tentang kompetensi coaching. Apa kira-kira kompetensi yang masih ingin dikembangkan atau diperkuat gitu? Ya, mungkin kompetisi yang ingin saya kembangkan atau diperkuat, mungkin di situ saya fokus pada memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang perlu saya gali lebih dalam lagi, karena saya supaya bisa lebih coach itu dia tidak merasa tertekan ketika Iya, betul. saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, tidak membuat coach menjawab dengan ragu-ragu, tapi dia harus betul menjawab sesuai dengan masalah yang dialami. Iya. Nanti seperti itu. Oke, baik. Jadi itu kompetensi yang perlu dikembangkan ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, tapi menurut saya tadi saya lihat Pak Afen sudah jadi coach yang bagus. Gitu. Terima kasih ya, itu Iya. ya, semoga ya kita bisa lebih baik lagi nanti. Iya. Jadi harapan saya juga ya nanti mungkin bukan hanya Pak Kalion ya, teman-teman yang lain juga Iya. Pak Afe bisa menjadi coach untuk mereka ketika teman-teman yang lain ada menemukan permasalahan. Baik Ibu. Ya, jadi saya rasa perbincangan kita hari ini cukup sampai di sini dan Baik, Ibu. sukses terus untuk kedepannya ya Oke, Pak. terima Oke, kasih. baik. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi Pak. Aku bisa belajar dari ilmumu.